Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Lilik dan Ibu Vina selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak usia dini serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini kita bisa berkumpul dalam pembelajaran kuliah pada pagi hari ini. Saya Kalimah, selaku moderator perwakilan dari kelompok 5 akan membantu kegiatan presentasi pada pagi hari ini. Padahal topik yang akan kita bahas adalah metode pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama, ada Siti Nurhayati, selaku pemateri pertama. Yang kedua, ada Fiatika, selaku pemateri kedua. Untuk sesi selanjutnya, saya persilakan untuk Saudari Siti untuk membacakan materi pertama. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan pengertian terkait pendidikan anak usia dini. Apa itu pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini adalah bidang pendidikan, upaya pembinaan anak sejak lahir hingga berumur 6 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 ayat 14, pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan dalam masa tumbuh kembang bagi anak yang baru lahir hingga usia 6 tahun. Upaya pembinaan anak usia dini dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dalam mempersiapkan pendidikan yang lebih lanjut. Dalam upaya pembinaan anak usia dini, pendidikan anak usia dini menggunakan metode pembelajaran untuk membantu upaya pembinaan. Lantas, apa itu metode pembelajaran pendidikan anak usia dini? Terkait metode pembelajaran pendidikan anak usia dini akan dipaparkan oleh teman saya, Saudari Fiatika. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya kepada Saudari Fiatika, saya persilakan untuk membacakan materi kedua. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan pengertian dari metode pembelajaran PAUD. Metode pembelajaran PAUD adalah cara yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Metode pembelajaran dirangsang dalam kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan bagi anak. Tujuan dari metode yang satu ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai olehnya selama mengikuti pendidikan di PAUD. Selain itu, metode ini juga menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fiatika yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Saudari Siti untuk melanjutkan penyampaian materinya. Saya persilakan. Siti, maaf, belum di unmute. Baik, mohon maaf. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberikan pengertian terkait metode pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini menggunakan beberapa metode pembelajaran untuk membina atau memberikan pelajaran kepada anak usia dini, seperti metode bermain. Metode bermain adalah pembelajaran anak usia dini
dan menerapkan permainan tertentu sebagai wahana pembelajaran siswa. Teknik ini atau metode ini berdasarkan penelusuran literatur maupun pengamatan sepintas di lapangan dan terbukti paling efektif dan efisien dibandingkan dengan metode yang lain. Kemudian ada metode cerita. Metode cerita dilakukan agar memicu nalar konstruktif. Anak usia dini untuk memecah masalah yang dihadapi sesuai atau dapat ditembakkan oleh anak usia dini berdasarkan pesan moral atau intelektual yang terdapat atau yang ia dapat ketika mendengar cerita. Kemudian metode bernyanyi atau metode menyanyi. Metode menyanyi adalah metode pembelajaran anak usia dini yang menggunakan nyanyian sebagai wahana belajar anak. Dasar-dasar musik klasik secara umum berasal dari ritme denyut nadi manusia tentunya, sehingga ia berperan besar dalam perkembangan otak, pembentukan jiwa, dan karakter bahkan raga manusia. Kemudian ada metode karya wisata. Metode karya wisata ini digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin diperoleh dalam kelas. Karena karya wisata tentu dilakukan di luar kelas tentunya. Metode karya wisata ini dapat memberi kesempatan bagi anak untuk mengobservasi alam dan melihatnya sendiri secara dekat. Juga memperluas perolehan informasi dan juga memperkaya lingkup program kegiatan belajar anak yang tidak mungkin didapatkan atau dihadirkan dalam kelas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Saudari Fiatika saya persilakan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya, metode dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini. Terdapat 4 metode yang dapat ditempuh dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini. Menurut Jamal dalam bukunya Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini. Di antaranya ada metode global atau Gense Method. Metode ini mendorong anak membuat suatu kesimpulan dengan kalimatnya sendiri. Contohnya, ketika membaca buku, anak diminta menceritakan kembali dengan rangkaian katanya sendiri. Sehingga informasi yang anak peroleh dari hasil belajar sendiri akan dapat diserap lebih lama. Dengan demikian, anak akan terlatih berpikir kreatif dan berinisiatif. Kemudian metode percobaan atau experimental method. Metode pembelajaran ini mendorong anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan percobaan sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Maryam, staf pengajar di Sekolah Alam Ciganjur, Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa terdapat 3 tahapan yang dilakukan anak untuk memudahkan masuknya informasi, yaitu mendengar, menulis, atau menggambar, lalu melihat dan melakukannya percobaan sendiri. Kemudian metode homeschooling group. Metode ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, dapat bervariasi sesuai dengan keadaan sosial ekonomi orang tua. Dalam melaksanakan metode ini, mengharuskan adanya kelompok-kelompok belajar dan bermain yang biasa dibuat oleh beberapa orang tua atau ibu anak itu sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk menanamkan konsep sosialisasi pada anak, membangun solidaritas di kalangan ibu, di samping dapat meringankan beban ibu dan upaya memperbaiki lingkungan masyarakat. Kurikulum homeschooling group diharapkan dapat mencerminkan kegiatan untuk membangun kemampuan kepribadian anak, kemampuan ilmu agama, dan keterampilan ilmu pengetahuan atau kognitif, bahasa, motorik kasar, motorik halus, seni kemandirian,
dan sosial emosional. Selanjutnya, metode Glenn-Doman. Metode ini yaitu mengajarkan anak bayi kita untuk membaca. Glenn-Doman menggunakan metode ini kepada anak yang mengalami cedera otak, sehingga menjadikan anak tersebut lebih terlambat dari anak-anak yang seusianya, baik dalam hal membaca, berbicara, ataupun menganalisis. Metode Glenn-Doman mengajak anak belajar dalam suasana yang sangat nyaman, seolah-olah si anak diajak bukan belajar tetapi bermain dengan riang. Suasana inilah yang menimbulkan keingintahuan anak meningkat. Kegiatan ini dilaksanakan penuh kasih sayang orang tua terhadap anak. Namun orang tua tidak diizinkan untuk menguji si anak. Kegiatan harus dihentikan ketika si anak kelihatan sudah bosan. Menurut metode Glenn-Doman, orang tua bisa memulai mengajarkan anaknya belajar membaca sejak bayi. Bahkan sejak ia masih dalam kandungan, orang tua sudah bisa berbicara padanya. Pembelajaran sejak dini akan melatih indera penglihatannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fiatika yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, untuk Saudari Siti, saya persilakan untuk melanjutkan pemaparan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Fiatika. Dikarenakan metode pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar, maka dari itu pertimbangan diperlukan dalam pendidikan anak usia dini. Apa saja pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan? Pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan adalah karakteristik tujuan pembelajaran, karakteristik anak sebagai peserta didik, karakteristik tempat yang akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dan karakteristik tema atau bahan ajar yang akan diberikan kepada anak, dan juga karakteristik pola kegiatan yang akan digunakan. Pertimbangan-pertimbangan ini akan mengacu pada evaluasi pendidikan anak usia dini dan hasil belajar anak usia dini untuk meningkatkan perkembangan atau pertumbuhan pada anak usia dini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Saudari Siti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Saudari Fiatika, saya persilakan untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Baik, saya akan memaparkan kesimpulan materi kita pada kali ini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dan diselenggarakan sebelum memasuki sekolah dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal seperti TK, RA, KB, dan TPA. Dengan metode pembelajaran yang dapat mewujudkan kegiatan belajar mengajar seperti metode bermain, metode cerita, metode bernyanyi, metode karya wisata, metode global, metode percobaan, metode homeschooling, dan metode baca. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Fiatika yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya ada saran. Menurut kelompok kami, gunakanlah metode yang sesuai dengan kapasitas dengan menggunakan metode yang baik dan terstruktur agar mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang baik. Selanjutnya ada pemaparan video contoh metode bermain.
Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.